Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini informasi yang channel kami sajikan yaitu perkembangan tentang kasus Subang. Terungkap lagi fakta terbaru, kasus pembunuhan di Subang ada hal janggal. Siapa yang berbohong antara Yoris dan Yosef? Baru terungkap kembali kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada fakta yang sangat mengejutkan. Berjalan 11 bulan pengungkapan kasus pembunuhan di Subang, kini ada fakta yang berhasil diungkap. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi di hari pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Diketahui sudah banyak saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangan dalam kasus yang sangat sadis. Nah, terbaru Yosef Hidayat, salah satu saksi, mengungkap fakta baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menimpa istri dan anaknya, Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu. Fakta kasus Subang ini terkait sikap anak sulungnya Yoris Rajo Amanullah dan menantunya Yanti Jubaidah. Dijelaskan Yosef, setelah kasus ini baru menyadari bahwa nomor telepon Yoris sudah diganti dan diberikan kepada Yanti. Dijelaskan Yosef juga, setelah kasus Subang ini terungkap ketika dia menelpon Yoris beberapa saat setelah mengetahui kondisi rumahnya acak-acakan di hari pembunuhan tanggal 18 Agustus 2022. Diceritakan Yoris setelah mengetahui kondisi rumahnya berantakan sekitar pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, dia menelpon Amel, namun hanya memanggil, tidak berdering. Kemudian 2 menit setelah dia menghubungi Yoris, tapi yang menerima justru Yanti, istrinya. Nomornya Yoris sudah diganti, dikasihkan Yanti, kan bapak nggak tahu. Ungkapnya dikutip dari channel YouTube Koin 1077. Pernyataan Yosef ini juga diklarifikasi pernyataan Yoris yang menyebut di hari kejadian ayahnya menelpon istrinya karena dia sedang tidur. Yoris ngomong, bapak telepon ke Yanti, bapak nggak tahu, nomornya diganti, ujar Yosef. Sebelumnya Yoris mengakui di pagi itu dia masih tertidur sementara istrinya Yanti Jubaidah mengantar anaknya ke PAUD. Ada telepon dari papa, tapi bukan ke nomor saya, tapi ke nomor istri jam 7 lebih nelpon. Katanya rumah berantakan. Setelah dibangunkan istrinya, Yoris pun langsung menelpon balik Yosef menggunakan ponselnya. Saat itu dia lebih bergegas mau ke rumah ibunya karena khawatir terjadi apa-apa. Terus kata papa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Amel sama mama udah meninggal. Ungkap Yoris menirukan ucapan Yosef. Ucapan Yoris yang menyebut ayahnya mengucap innalillahi itu akhirnya dibantah Yosef. Dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Yosef mengaku dia sempat menelpon Amel dan Yoris setelah melihat kondisi rumah dan bekas putaran mobil di depan rumahnya. Lalu saya telepon hanya manggil, tidak berdering, tutup lagi, ditelepon lagi. Ungkapnya, saya nggak pernah bilang innalillahi, tegas Yosef. Hubungan dengan Yosef telah pecah kongsi, disinggung tentang hubungannya dengan Yoris setelah sang anak mencabut kuasa dari pengacara Roman Hidayat. Yosef mengaku tetap baik-baik saja. Yosef justru sudah memaafkan perilaku Yoris yang awal-awal kasus kerap menyudutkan dia. Menurutnya, sikap Yoris tersebut karena pengaruh Danu. Dia menyudutkan atau curiga awal karena di-framing dari Danu. Ungkapnya, Yosef juga meralat pengakuan sebelumnya yang menyebut Yoris temperamental. Yosef menolak menceritakan pengakuannya tersebut dengan alasan menghargai anaknya. Namanya anak, hargailah apa yang ia punya. Pendapat apapun hormatin, walaupun bagaimanapun bapak spontanitas pada waktu itu. Kembali lagi, baik dan buruknya itu anak saya, elaknya. Saat ditanya kenapa menyudutkan dan gay Yoris atau Yanti, Yosef mengaku untuk masalah ini dia kembalikan pada proses penyidikan. Bagi dia, siapapun yang melakukan dan telah berbuat kezoliman terhadap istri dan anaknya, dia minta diproses sesuai hukum yang berlaku. Bapak tidak mau menuduh siapapun kecuali maaf, kalau Danu itu bapak temukan ada tim dia berempat sebelum kejadian Danu, Wahyu, Kosasi dan Opik. Bapak hanya melihat itu saja. Kita kembalikan terhadap penyidik, ujarnya.
Saat disinggung pernyataan ahli forensik Polri Kombes Pol Dr. Sumiasri Purwanti bahwa pelaku orang psikopat, Yosef menghargai dan menghormatinya. Kalau untuk Bapak percaya dengan ilmunya, mudah-mudahan apapun yang disampaikan nanti terungkap siapapun pelakunya. Sebelumnya, Dr. Sumiasri menyebut pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat adalah seorang psikopat. Bukan tanpa alasan, Dr. Hatim menyebutkan berlaku seorang psikopat karena jelas sekali luka-luka yang dibuat oleh korban. Itu suatu yang memang mempengaruhi dia secara kepribadian, ungkap Dr. Hastri dalam podcast yang dipandu oleh miliknya. Dijelaskan Hastri, seorang psikopat kerap melakukan sesuatu di luar nalar, serta tidak pandang bulu. Apakah saudara, ibu, adik, anak, atau sahabatnya? Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.